Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Arianto, Calon Guru Pengeret Angkatan 11 dari PTDS Negeri 1 Pacikan akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Kepala PLT PTDS SMPN 1 Pacikan, yaitu Bapak Muhammad Asrafuddin SPDI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Izinkan Pak, hari ini saya akan melaksanakan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan seorang pemimpin. Saya akan mengajukan Bapak. Ya, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Baik, berkaitan dengan dilema etika dan pertama mungkin dalam mengidentifikasi ini gejala dulu yang muncul, gejala seperti apa. Yang kedua yaitu apa yang akhirnya yang tidak sesuai dengan etika yang sesuai dengan moral yang baik, dan juga ini dampaknya apakah berkaitan dengan efeknya juga individu atau ke lembaga. Yang pertama yang saya lakukan mengidentifikasi masalah tahunan. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama mungkin tadi efek yang tadi apakah sifatnya ini individu, komunitas, atau mungkin efeknya akan mempengaruhi daripada unsur sifatnya ke kelembagaan. Jadi dalam mengambil keputusan itu harus melihat daripada sisi dampak dari perorangan atau bahkan bisa mempengaruhi daripada sebuah lembaga atau sekolah. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, Pak? Baik, pertama kita mengidentifikasi dulu. Dari mengidentifikasi permasalahan itu kita cari bentuk daripada rujukan moral, dan juga kita coba mengidentifikasi siapa pelakunya, orang yang terlibatnya, orangnya siapa. Dari situ kita coba memetakan ini daripada skala prioritasnya. Nah, dari prioritas itu kita analis masing satu dianalisis, dan juga mungkin dari kalau misalkan itu skalanya yang sifatnya harus segera diputuskan dan efeknya tidak terlalu besar, mungkin siswaan, kelas dan sebagainya. Dan setelah itu setelah itu kita ambil daftar namanya pemecahan masalah daripada penyebab itu. Tentunya kan kalau kita mengetahui penyebabnya kita akan lebih mudah dalam mencari solusi itu. Kita coba memutuskan apa yang tepat daripada pilihan alternatif masalah ini. Kita
kita putuskan. Setelah itu mungkin kita akan merefleksikan apakah ini sesuai yang atau apakah ada perubahan ke arah yang artinya bisa mengangkat juga memutuskan moral itu dari satu keperhatian. Setelah itu nanti kita akan mengevaluasi atau misalkan ada sebuah keputusan yang mungkin kurang tepat, ya kita katakan sebuah perbaikan gitu. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan dilema etika ini yang lebih efektif di sana kita menggunakan sebuah lembaga komunitas. Jadi saya lebih sering sharing dengan teman, artinya yang terutama kesiswaan, dan juga mungkin kita bisa melibatkan ke proses karena mereka sudah ada daripada siswa gitu. Kalau soal itu misalkan di rumah rumahnya terjadi pada anak gitu. Baik, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Mungkin tantangannya di sini kadang ada sebuah yang mungkin apa namanya berkaitan dengan budaya sekitar sini. Salah satu contohnya saja, misalkan dalam sini kan ada budaya kadang ya masyarakat sekitar ada kegiatan-kegiatan dalam mengarah kepada hal-hal yang kurang baik. Tantangan itu kadang dianggap masyarakat itu sebagai hal yang itu menyalahi sesuatu. Ini yang menjadi tantangan yang besar di kita itu. Masalah dengan kebiasaan ada istiadat karena turun-menurun kita bisa merubah mindset itu. Ada istiadat secara berubah, perlu waktu dan perlu pendekatan yang ekstra. Baik, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalkan menyelesaikan langsung di tempat atau memilih jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Jadi sebenarnya sih ada yang tergantung skalanya, dilema moralnya. Jadi di sini tergantung skalanya. Kalau toh itu ringan sifatnya, misalnya diselesaikan. Kalau toh langsung berada di hadapan saya pribadi gitu. Kalau itu berdasarkan laporan, ya kita secara sederhana menjawab. Kayak misalnya teman-teman dari siswaan, jadi ada mungkin jadwal yang artinya kalau khusus dalam menangani masalah ini sebenarnya lebih kita kepada kita kan kebetulan ada kegiatan komunitas belajar di samping berkaitan dengan masalah pembelajaran profesionalisme guru. Itu kita sisihkan beberapa pengalaman daripada guru ketika masuk di tengah barangkali ada permasalahan yang berkaitan dengan etika dan moral juga di situ. Tetap kita setiap kali dalam kegiatan komunitas belajar itu kita coba bagaimana ketika ada sebuah permasalahan seperti itu kita bedah dan kita cari solusi bersama-sama seperti itu. Baik, Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Sebenarnya untuk masalah pengambilan dilema etika itu tadi, alhamdulillah di kita ini artinya personil yang ada itu semuanya bisa diajak kerjasama. Ketika ada indikasi dilema moral yang terjadi, kita lebih
artinya lebih cepat mengatasi itu, baik itu dari wakil kepala sekolah, kesiswaan, dan juga semua guru. Kita yang penting kan kita guru itu bukan hanya sebagai pengajar saja, tapi kuncinya ada orang-orang yang langsung bersentuhan dengan siswa. Orang-orang yang sering bersentuhan dengan siswa itu adalah guru tersebut. Makanya di sini ujung tombak daripada permasalahan itu adalah berada di guru. Alhamdulillah kita yang artinya permasalahan itu mayoritas selesai artinya guru gitu. Jadi ya mungkin yang orang yang paling berjasa dalam mengatasi itu ya pada guru itu, karena mereka sangat langsung selesaikan mungkin kasus-kasus tertentu saja, hanya besar lapor ke saya, baru situ kita Baik, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat dari pengalaman dalam penanganan keputusan dilema etika pembelajaran? Ini dilema moral etika ini, kalau kita mendeteksi ini sekecil apapun itu ada indikasi dilema etika ini segera mungkin kita selesaikan, atasi kebijakan, putusan itu masih jangan sampai indikasi walaupun kecil. Terus kita ada pembiaran, ini yang berbahaya. Dari hal-hal yang kecil, ketika ada pembiaran, yang akan menjadi sebuah degradasi moral. Ini jangan sampai terjadi adanya degradasi moral. Dari ketika ada indikasi kecil apapun, sampai ke teman-teman, diselesaikan dengan bijak dan sampai ada perasaan baik verbal maupun fisik. Tetap santun dalam penyelesaian seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk melaksanakan wawancara ini. Mohon maaf bila mengganggu Bapak. Ya, nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan nih hari ini artinya degradasi moral ini ya walaupun masih artinya akhirnya kita tidak ada, mudah-mudahan bisa meminimalisir dari indikasi. Baik, terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Bapak PLT Kepala UPTD SMK 1 Atap 1 Pasekan, Bapak Muhammad Asrofuddin SPDI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Adrianto, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu dari UPTD SMPN 1 Atap 1 Pasekan. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara mengenai modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Sekarang saya bersama Ibu Haji Aida Farida selaku Kepala UPTD SMPN 3 Balongan. Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah, kabar baik, sehat selalu. Alhamdulillah Ibu. Bu, mohon izin hari ini saya akan melaksanakan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Ya, mangga. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk dilema etika, tentu di sini saya mempunyai suatu penilaian atau persepsi bahwa untuk bujukan moral itu di sini ada benar dan salah. Sedangkan kalau etika moral itu benar dan benar. Jadi kita harus melihat latar belakang dari permasalahannya, kemudian faktor-faktor apa sehingga timbulnya permasalahan tersebut. Ibu, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu?
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan yang sama-sama, misalnya keduanya itu mengandung nilai kebajikan, tentu ini terkait dengan etika moral ya Pak ya. Kemudian kalau misalnya salah satunya itu mengandung unsur salah, berarti bukan moral. Saya mencoba memusyawarahkan dan saya tetap berpegang kepada nilai-nilai kebajikan Pak. Tentu saya akan mengkonfirmasi keadaan tersebut kepada beberapa pihak yang terkait di sini, praktisi pendidikan yang ada di sekolah, misalnya Wakasek, kemudian rekan-rekan guru juga saya mengaitkan juga dengan komite sekolah. Dan jangan lupa kita tetap selalu berkomunikasi dengan orang tua wali murid jika memang permasalahan itu terkait dengan peserta didik. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Terima kasih Bapak. Yang pertama adalah kita itu harus mengidentifikasi apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kemudian berikutnya kita mengumpulkan informasi Pak, informasi yang relevan. Kemudian yang ketiga, setelah terkumpul informasi maka kita mencari solusi atau bagaimana pemecahan masalahnya. Yang keempat, kita mempertimbangkan bukti-buktinya harus sesuai. Kemudian yang kelima, kita memilih dari beberapa alternatif itu, kita pilih mana yang sesuai dengan yang ingin kita tentukan. Yang terakhir yaitu yang keenam, mengambil tindakan. Dan yang terakhir yaitu meninjau kembali atau merefleksikan apakah itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kasus dilema etika ini memang sering terjadi ya. Untuk hal tersebut maka saya pertama harus melihat visi misi sekolahnya bagaimana, kemudian kesepakatan yang sudah kita buat di awal. Kalau misalnya sekolah berarti awal tahun pelajaran, kalau misalnya di kelas ya berarti ketika guru itu memasuki awal pertemuan dengan anak-anak di sekolah. Jadi kita harus mengembalikan kepada tujuan awal kita apa, itu menjadi pijakan untuk selanjutnya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu biasanya muncul ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya Pak ya, seperti itu. Nah maka saya akan biasanya yang terjadi di sekolah itu ketika anak-anak itu mendapatkan informasi yang tidak sesuai itu Pak. Jadi misalnya informasi itu berkembang sehingga timbullah konflik, kayak misalnya di sekolah kami itu terjadi perundungan misalnya. Itu kan kadang-kala fakta dengan berita itu tidak sama. Itu biasanya itu Pak. Baik Ibu. Nah untuk yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedurnya seperti apa Bu? Ya, terima kasih Bapak. Untuk manajemen pengelolaan tentang hal ini saya ada dua manajemen. Pertama adalah terstruktur. Saya setiap hari Sabtu mencoba melakukan refleksi terhadap semua guru-guru di sini. Nah berikutnya adalah selain terstruktur ada yang non terstruktur, jadi insidental Pak. Kalau misalnya saat itu ada permasalahan atau ada problem, maka saat itu juga diselesaikan di tempat. Jangan sampai kita itu menunggu hari Sabtu. Jadi ada dua manajemen itu. Baik. Selanjutnya, apakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Adakah seseorang? Ya. Terima kasih Bapak. Yang mempermudah bagi saya itu tentu nilai-nilai kebajikan itu harus kita pegang kuat ya Pak ya. Kemudian kita itu punya atasan, kita itu punya pimpinan, kemudian kita selalu berkonsultasi agar ketika kita menentukan sikap atau menentukan tindakan itu sesuai seperti itu. Kemudian kita juga jangan lupa untuk selalu berkomunikasi baik dengan rekan-rekan kerja
ataupun dengan orang tua. Jadi selalu mengedepankan komunikasi dan kolaborasi. Baik. Untuk pertanyaan terakhir Bu, dari hal yang sudah disampaikan, pembelajaran yang dipetik dari pengalaman atas pengambilan keputusan yang dilema etika yang Ibu hadapi itu bagaimana Bu? Ya. Pelajaran yang saya petik terkait dengan dilema etika, bahwa dimanapun tempatnya kita itu harus berusaha bijak mengambil keputusan, Pak. Artinya jangan mengambil hanya dari perasaan saja, kita juga harus menggunakan logika. Jadi cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Kita berusaha cepat tapi juga harus tepat. Tepat itu tentu dalam koridor kebaikan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa Sama-sama wawancara. Bapak, sukses Semoga selalu. Ibu sehat selalu. Amin, makasih Pak. Demikian wawancara saya dengan Ibu Haja Ida Farida selaku Kepala UPTD SMP Negeri 3 Balongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.